May I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Halo, Anda kembali di Tembikar, Temu Bincang dan Karir bersama saya Jimmy Darusman. Ini spesial ya, karena hostnya digantikan oleh saya. Kali ini tamu yang akan kita hadirkan adalah seorang, ini palu gada, apa lo mau gua ada. Selamat datang, Mas Ardi Alfarizi. Selamat datang, Mas, sehat? Dari belakang. Gak bisa. Ini rumah Tembikar. Oh, bukan saya ya. Bukan. Jadi hostnya tetap saya. Bukan saya juga. Dan yang dikupas adalah dirimu, Jem. Ini sesi 2 ya. Sesi 2. Jadi sahabat Tembikar, sebagaimana janji kita berdua, kita lanjutkan part 2 kita. Perbincangan kita di part 1 itu luar biasa, Jem. Itu mengupas tentang perjalanan seorang Jimmy Darusman, seorang yang berkuliah di kampus teknik, ternyata terjunnya bekerja di dunia broadcasting. Nah, fakta satu sudah kita kupas ya. Nggak semua saya ceritain belum sih ya. Belum ya. Tapi nanti waktu masih ada. Kita akan kupas lagi lebih jauh, lebih detail di fakta-fakta berikutnya. Oke. Fakta kedua. Fakta atau tidak fakta? Oh, ada musiknya ya. Fakta atau tidak fakta? Katanya seorang penyiar TV ataupun seorang Jimmy Darusman lah, dan penyiar TV yang lain, jika sudah halang melintang ya di dunia broadcasting, apalagi udah belasan tahun, itu sudah tidak grogi lagi jika seandainya dapat tugas berbicara di depan umum, baik itu menjadi seorang MC atau ya tiba-tiba mendadak disuruh membawain acara. Fakta atau tidak? Fakta atau tidak fakta bahwa sudah tidak gugup lagi? Tidak, salah. Wah, kok kita melihatnya kalian kok lancar-lancar saja ya? Awalnya saya juga mikir itu apa jangan-jangan ini cuma tantangan saya gitu ya. Kok apa karena saya introvert jadi saya ngerasa kok gugup gitu ya. Saya tanya ke senior saya, termasuk Tina Talisa misalnya. Teteh mau wawancara beliau, gugup nggak sih? Ya gugup lah, Jem. Ini kan baru gue dikasih taunya, gue gak ada persiapan nih. Oh. Serius, Teh? Teteh kok bisa setenang ini? Ya itulah, Jem, acting. Karena kita nggak boleh tampil grogi, tampil ragu di depan narasumber kita. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya ya bisa jadi tetap di dalam pikiran ataupun yang dirasakan oleh para presenter, ya tetap ada rasa deg-degan dan sebagainya. Nah, pada saat kapan mungkin momennya ini, aduh, ini gugupnya gugup banget. Oh, ini nggak gugup. Oh, ini tenang aja. Sebenarnya ketika seorang Tina Talisa cerita dia gugup karena dia baru dikasih job ini, hitungan menit harus wawancara, wajar dong. Lah ini saya udah nyiapin beberapa persiapan matang. Udah saya riset dari 2 hari sebelumnya. Saya tahu background orang ini apa saja gitu ya. Masalah kekiniannya apa saja, apa jangkauannya. Tetap gugup. Tahu nggak siapa yang saya wawancara saat itu? Siapa waktu itu? Saya tebak. RI1? RI1. Wah, bener. Siapa yang nggak gugup? Aduh. Saya pernah menjadi jurnalis di 2 periode RI1 ya. Pernah wawancara Pak SBY, Pak JK gitu ya. Pak Jokowi? Pak JK, Yusuf Kala, wakilnya. Oh, wakilnya. Nah, pada periode ini Jokowi. Nah, yang saya ceritakan adalah Pak Jokowi gitu ya. Ya siapa yang nggak grogi bisa harus bisa duduk sejajar gini. Kita kan temen gini ya, kan? Iya. Kita nggak punya persiapan ngomongin apapun bisa ngalir ngobrolnya. Bisa ngalir. Ini orang nomor 1. Orang aja jangankan ngobrol, foto aja tuh harus ngantre. Ini bisa ngobrol panjang sama Pak Jokowi. Itu deg-degannya luar biasa. Tantangannya di sana. Gimana caranya supaya dengkul nggak gemeter, bibir nggak gemeter, bisa ngobrol. Nah, memang kita tuh harus ditanamkan jurnalis itu punya sifat yang egaliter, sejajar, setara. Apa tadi egaliter? Egaliter tuh sejajar, setara. Nggak mau dengan siapapun dia. Dengan siapapun. Oke, at least RI1. Nggak mungkin kalau saya mewawancarain seorang Pak Jokowi misalnya, Pak, saya salim depan dia, terus Pak gimana Pak tips Bapak? Oh iya. Pak Jokowi pun akan melihat saya
ini wawancara apa malah ya? jadi yang nonton enak. juga nggak elok. Iya, Jadi betul, kayak betul. nggak setara. Kan saya bisa harus dengan, lah saya nggak salah apa-apa, saya pengen nanya gitu ya. Apa adanya aja. Apa Ya. adanya? Hadir. Pak, bagaimana program Bapak 100 hari ke depan? Oh. Pak Jokowi pun juga tertantang dong tanya. Iya. Jangan-jangan bukan cuma saya yang dengar gemeter. Pak Jokowi juga dengar gemeter. Bener. Karena dia ngomong bukan cuma sama saya, tapi Iya. akan ditonton sama Betul. jutaan warga Indonesia. Betul, Itu satu. betul. Jadi sosoknya besar, itu akan membuat kita menjadi dekat. Deg-degan. Pertama sosoknya ya. Artinya bukan hanya sosok ya, Jam. Artinya siapa audiens kita ya. Jadi kita bicara dengan siapa dan dengan siapa audiens kita itu mempengaruhi kita deg-degan atau tidak. Itu yang pertama ya. Yang Selanjutnya kedua. apa lagi nih? Kedua. Tadi udah sempat disinggung bahwa saya orangnya sangat introvert. Kan beda sama orang ekstrovert yang kalau sedih diungkapin, Iya. happy diungkapin, ada masalah dicurhatin. Saya nggak biasa curhat orangnya. Jadi Oke. emang saya diem kebanyakan. Itu kendala buat saya untuk bercerita panjang lebar. Iya. Kalau tugas saya cuma untuk live report selama 1 atau 2 menit, gampang. Tapi kalau saya harus ngobrol setengah jam dengan tokoh penting atau saya harus live report atau bersiaran sebuah acara dalam durasi 1 jam, bahkan 5 jam saya pernah bersiaran secara langsung. Itu kan otomatis kita harus menyiapkan Iya. Persiapan naskah diri. persiapannya, harus tahu semuanya. konteks masalahnya. Iya. Tentu itu menurut saya itu yang utama ya. Jadi kapan deg-degan? Ya pada saat saya nggak menguasai materinya, tapi saya harus bersiaran. Artinya memang harus persiapannya harus mateng. Semuanya harus paham. Bahkan yang sudah kita miliki pun ya harus dikuasai kan seperti itu ya. Itu satu, persiapan matang tuh baru tip satu. Tip duanya adalah kita harus cari tahu siapa lawan bicara kita nanti. Oh oke. Kita nggak cukup nanya masalah-masalahnya ke Pak Jokowi. Saya harus cari tahu background Pak Jokowi itu apa. Oh, iya. Karakter Pak Jokowi itu apa. Iya, iya. Misalnya ada hal yang tidak disukai Pak Jokowi, jangan saya tanyakan. Jangan sempat Jangan terlibat, saya ya. singgung Iya, gitu. iya. Ataupun kalau saya mau tanya hal yang tidak membuat Pak Jokowi nggak suka, ini saya taruh di nomor 2 pertanyaannya. Nomor Oke. 1 saya harus buat Beliau ini dulu ya. nyaman dulu. Nyaman dulu. Itu tipsnya. Jadi gimana kita seorang jurnalis bisa mengorek narasumber untuk ngomong, kita semua nyaman dulu. Nah, itu nyaman narasumber. Kalau Ya. nyaman, sama kayak Ardi deh. Ardi bisa curhat lama ke saya, misalnya atau ke siapa, itu kan setelah nyaman dulu. Iya. Kalau Ardi baru kenal sama orang, nyaman juga enggak, apalagi mau cerita. Apalagi mau cerita betul. Nah, itu kemudian tipsnya juga kenali audiens. Oke. Audiens. Kita nggak mungkin memaparkan materi kepada audiens anak sekolahan SMA dengan materi misalnya ekonomi, Yang pemerintahan, penting. politik, nggak makanannya. Nggak Atau makanannya. kebalikannya, kita mau nyapa kalangan profesional, tapi Ya. dengan materi yang terlalu receh gitu ya. Iya. Itu ada beberapa. Artinya persiapan diri, memahami lawan bicara Lawan kita, bicara, dan audiensnya. juga memahami audiensnya. Atau juga kalau untuk biar nggak demam panggung ya, ya udah cobain panggungnya sebelum acara. Oh, oke. Liatin gimana suasananya. Oh, ternyata panggungnya kejauhan dengan mic, dengan penonton. Oh, mungkin kita bisa geser kursinya nggak ke depan. Atau jangan-jangan nggak usah udah di atas stage, nggak usah naik kursi lagi. Mungkin lesehan, konsepnya seperti apa gitu ya. Atau misalnya, oh di sini pas saya cobain, kok anginnya kencang sekali ya. Oh. Apalagi buat cewek, rambutnya bisa nutupin muka sesekali. Iya, Jadi dia iya. harus pakai ikat rambut mungkin kalau cewek, macam-macam. Sama juga paling nanti pada saat di lokasi ketahuan, oh ini kayaknya agak panas ya, menyesuaikan dengan pakaian yang kita gunain ya. Jadi jangan pakai bisa. winter coat ya. Iya, nggak cocok. Itu Jam, buat kalau di Jepang aja. kalau ku coba asumsikan ataupun dialihkan yang Jamie sampaikan tadi dengan seseorang yang persiapan untuk interview, artinya pertama kalau persiapan diri tadi dia memahami tentang dirinya dan kira-kira bahan apa yang akan dipertanyakan gitu ya. Yang kedua tadi memahami lawan bicara, berarti sebaiknya dia paham siapa yang interview gitu ya. Betul. Siapa yang interview, siapa orang. Kadang di saat kita bertanya, itu bukan berarti kita nggak tahu loh. Kita udah tahu, tapi kita pengen orang itulah yang menyampaikan. yang menyampaikan, Kita benar. harus Jadi kita harus pahamin orang Betul. itu. Nah, kita tahu siapa lawan bicara kita dan kita kenali juga profilnya tadi. Nah, yang ketiga ya audiens tadi juga kita kenal sehingga topik yang kita sampaikan juga itu nyambung gitu ya. Betul. Dan tidak berlebihan dan sebagainya gitu. Dan latihan.
Latihan. Practice Latihan. makes perfect. Oke. Itu adalah tentang yang kedua, artinya itu tidak benar, tidak serta-merta orang yang sudah halang melintang di dunia pembicaraan di depan umum ternyata tetap ada sisi groginya, gugupnya. Manusiawi ya. Manusiawi. Jadi sahabat semua nggak usah takut ya. Jadi aduh, Kita yang kerja di bidang ini aja masih suka grogi. Apalagi kita yang baru ya, artinya tadi tipsnya tadi harus dijalankan. Dan semangat terus belajar, terus nyoba-nyoba. Udah banyak smartphone, coba rekam, ngobrol. Kita ngomong di depan kamar gitu, taruh smartphone direkam, ngomong 1 menit aja, cerita misalnya. Halo, saya Jimmy, saya akan memperkenalkan apa aja yang ada di kamar saya. Kasih lihat tuh misalnya, ada bantal saya nih, bantalnya warna kuning dan juga ada apa nih? Ada boneka gitu ya. Berikutnya juga ada selimutnya berwarna hijau. Nah, udah tuh rekam kan? Kita lihat sendiri deh. Kita sebagai jurinya, enak nggak? Jujur dong mata kita kan, kayaknya aneh deh, suaranya nggak kedengeran. Oh, berarti vokalnya harus dikencengin lagi. Ada nanti teknik olah vokal lagi. Bisa ikut kelas saya ya. Atau misalnya jualan. Atau misalnya ternyata, oh rambutnya nggak enak ya. Atau ternyata, oh kalau kita tuh ngomong suka ngebungkuk gini ya, ternyata nggak enak di kamera. Iya. Makanya kita posisi juga beda kan ya? Kalau seorang public speaker saya langsung berubah loh. Kita bisa, kalau kursinya terlalu empuk kayak gini, ini enak sekali duduk kayak gini. Coba nggak elok dilihat. Jadi saya agak maju. Agak maju dan agak diri gitu ya. Praktis ya. Praktis dan itu di trial di rumah, direkam, orang ada smartphone ya. Bisa. Oke. Nanti lebih detailnya di akhir. Nah, Jamie akan berbagi tips untuk itu, tapi nanti lebih detailnya. Nah, fakta atau tidak fakta yang ketiga. Oke. Saya ingin menanyakan ini, apakah ini sahabat semua, kita akan terganggu dengan kucing, nggak apa-apa ya? Ada berapa? Ya? Ada banyak. Ini bonekanya kucing juga. Fakta atau tidak fakta yang ketiga, apakah di saat tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, Jem, di part 1 sempat disinggung, tapi ini kita coba detailkan lagi, Jem. Soal apa nih? Soal aktivitas. Sebagai jurnalis. Sebagai seorang jurnalis, masih seorang jurnalis. Apakah seorang jurnalis itu aktivitasnya benar-benar tidak bisa diganggu dengan tambahan aktivitas lain? 247 ya kayak lagu ya? 247, berarti 24 jam, 7 hari, 1 minggu gitu ya? Ya. Fakta atau tidak fakta? Tidak fakta. Melegakan nggak dengarnya? Melegakan. Semoga ini juga buat teman-teman yang pengen jadi jurnalis ya. Wah, bisa kok. Bisa. Tetap bisa main, tetap bisa kungku, tetap bisa belajar banyak hal. Buktinya saya bisa jadi jurnalis ya, bisa cari link berita, bisa siaran berita, bisa tetap jadi desainer, bisa tetap ngajar public speaking. Yes. Ikuti kelasnya Jamie. Salah satunya ini adalah kantor menjadi klien saya. Iya. Baru saja ya. Ini makanya Jamie bisa hadir di rumahnya Tembikar gara-gara habis ngisi acara di Pertamina ya. Di Pertamina. Hebat-hebat. Nggak perlu diajarin, mau udah keren-keren presentasinya. Tetap harus ada yang ngajarin. Jadi benarkah 247? Enggak ya. Kecuali ya. Kecuali ada event-event khusus, ada misalnya full day kalau seperti itu ya. Aduh, ketok palu, ketok meja nih ya, ada tragedi seperti bom. Itu. Betul, atau peristiwa misalnya ledakan, pesawat jatuh, pokoknya hal-hal yang di luar kebiasaan lah gitu ya, musibah gitu. 247 enggak, jadi saya tetap seminggu kerja 5 hari. Oh, tetap ada liburnya. Tetap ada libur 2 hari gitu ya, walaupun liburnya juga ngacak ya. Kadang nggak weekend gitu. Menyesuaikan, karena kan kadang teman-teman yang lain juga ada yang ingin weekend. Dan berita itu kan tiap hari ya. Weekend pun juga tetap. Dalam sehari kerjanya ya tertulisnya sih 8 jam ya. Masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Walaupun kenyataannya masuk jam 3 subuh, ada pulangnya jam 6 juga. Tapi tetap aja masih ada meluangkan waktu untuk itu. Artinya buat sahabat Tembikar semua yang ingin masuk, sebenarnya tidak hanya di dunia jurnalis ya, tidak hanya di broadcasting, tapi juga mungkin aktivitas kerjaan yang lain pun sebenarnya bisa diparalelkan dengan aktivitas lain, mungkin ada sesuai hobi. Harus. Ini sudah terbiasa kalau kita dari kuliah nggak fokus ke kuliah aja.
Jadi ada beberapa kegiatan kemahasiswaan yang kita ikutin, atau tadi misalnya ada beberapa sambil nyambi kerja, side job. Itu sejatinya bukan cuma nambah duit jajan ketika kuliah, tapi juga mengasah keterampilan kita untuk berpikirnya banyak hal lain. Banyak sekaligus ya. Apa? Bukan multi talent ya? Ya anugerahnya kalau multitasking. Nah, multitasking. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Dalam satu hari itu kita harus bisa ngapa-ngapain banyak hal. Itu sangat membantu ya, karena dunia kerja, coba kayak Mas Ardi, dia bukan cuma sebagai engineer, tapi dia juga sebagai seorang public speaker. Dosen juga. Dan beberapa kegiatan sosial, Mas Ardi ini sering banget tampil dan menginisiasi bahkan. Nah, Jem, dari versinya Jamie, gimana sih cara ngebaginya, Jem? Jamie tadi sempat bahkan sambil jadi wartawan, reporter ya, terus jadi bawain berita juga. Tapi tetap ada juga beberapa pekerjaan, ada temen yang minta dibantu nih, walaupun bukan aktivitas, bukan untuk nyari duitnya, tapi ngebantu temen, itu tetap bisa dilakukan gitu. Gimana baginya? Baginya ya, sebenarnya kita tetap harus punya skala prioritas. Kalau kita lagi kuliah ya skalanya apa ya belajar. Walaupun dulu saya sambil kuliah juga ngajar bimbingan belajar, bimbel privat, atau misalnya siaran TV lokal, tetap punya skala prioritas. Kayak tadi misalnya, saya berhenti bersiaran di TV lokal Bandung ketika saya tugas akhir. Bukan tugas akhirnya menghalangi saya, tapi saya bilang tadi bahwa pekerjaan tambahan itulah yang bisa mengantarkan saya ke tugas akhir. Betul. Itu ingat ya teman-teman. Biasanya banyak godaan nih Mas Ardi. Pasti. Jadi udah kuliah, dapat duit, stop kuliahnya. Itu banyak banget. Kasihan orang tuanya. Kasihan orang tuanya udah nunggu. Itu banyak banget. Dan tetap kita harus merampungkan. Beda. Memang kuliah itu bukan cuma ngajarin akademik, tapi kuliah juga mengajarkan banyak hal. Tetap kita butuh sertifikatnya loh, ijazahnya itu. Tidak semua pekerjaan itu tanpa ditanya ijazahnya apa. Banyak yang tanya ijazahnya apa, termasuk nih jurnalis ya. Tetap ya. Ditanya ijazahnya mana. Jadi bisa dari segala background. Artinya saya yang tukang bangunan, tadinya tahu cuma ngaduk semen gitu ya, bisa pegang mic. Syaratnya harus S1. Jadi berguna, ijazah harus dirampungkan. Tetap dirampungkan. Nah, itu 3 fakta atau tidak fakta yang kita kupas, Jem. Ada 2 hal menarik yang perlu Jamie bagi ke sahabat tembikar semua. Ini akan sangat berguna buat sahabat tembikar dimanapun berada. Ada 2 hal, Jem. Kami butuh tips dari versinya Jamie, karena versi orang lain banyak banget ya. Semoga ini membantu ya, walaupun saya belum ahlinya deh kayaknya saya. Apapun, sekecil apapun yang namanya ilmu dan pengalaman kan Jamie udah ngelewatin ya. Saya akan share pengalaman. Nah, banyak orang yang mungkin tahu tapi belum melewati itu gitu. Nah, seorang Jamie Darusman, backgroundnya saat kuliah ini sudah memilih jurusan A. Tapi ternyata pada saat itu Jem kepikiran untuk kerja di luar background sendiri, di luar background pendidikan yang lagi ditempuh. Ini banyak sekali kejadian seperti ini, Jem. Saya juga sering banyak ditanyakan oleh teman-teman, saya kuliahnya ini bisa nggak sih nanti kerja di sini gitu. Nah, berbagi tips dong, Jem. Gini gimana strateginya atau yang harus dilakukan oleh kawan-kawan, sahabat tembikar, jika dia udah terlanjur kuliah di A, tapi ingin nanti berkarir di B. Berbeda banget dengan apa yang diambil. Seperti contohnya saya. Kalau Mas Adi kebetulan selalu relate ya, inline ya. Kuliahnya minyak, kerjanya di pertambangan gitu ya. Betul. Bisa banget. Contohnya adalah saya. Tipsnya apa ya? Tipsnya apa supaya yang sudah ngerasa terlanjur salah jurusan kuliah tetap bisa ngejar cita-citanya. Kita sadar bahwa di dunia pekerjaan itu ada pekerjaan yang menuntut sebuah profesi, jadi artinya harus profesional dari seorang ahlinya. Ada yang non keprofesian. Contohnya gimana? Dokter, masa dari S1 hukum? Oh iya, itu profesi. Gimana dia mau ngoperasi orang kalau dia taunya soal hukum pidana perdata gitu ya? Kalau itu nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa. Mau nggak mau, untuk profesi ya harus sesuai dengan backgroundnya. Begitupun gitu ya. Sekolahnya kedokteran, S1-nya. Tapi dia pengen jadi pengacara, nggak bisa. Nggak bisa. Karena profesi. Tapi ada beberapa yang bukan profesi. Seperti misalnya
tolong koreksi kalau misalnya salah ya. Misalnya contoh aja HRD. Oh iya. PR. Iya. Gitu ya. Public relations. Iya. Okay. Atau misalnya marketing communication. Marketing, iya. Asal dia bisa jualan, bisa tahu job desk-nya apa, melakukan target perusahaan, dia bisa survive di sana. Pertanyaannya gimana caranya bisa jualan sementara dia kuliahnya misalnya hukum? Iya. Ya, itu dia. Jadi kita emang nggak boleh cuma pakai kacamata kuda. Saya anak hukum, saya cuma belajar hukum. Iya. Pulang kuliah, saya pulang ke kosan, saya tidur. Jangan. Jadi sambil nyambi-nyambi lah, ikut himpunan. Dari himpunan kita bisa kenal beberapa mahasiswa dari jurusan-jurusan lain. Saya anak hukum misalnya, saya kenal sama anak biologi, dapat ilmu baru. Kenalan sama anak ekonomi. Dapat ilmu cara ngitung. Apalagi ikut himpunan-himpunan yang kaitannya memang misalnya udah kaitan sama profesi. Iya. Ada misalnya UKM-nya radio. Atau TV kampus. Ya, bisa kan? Kuliahnya S1 hukum tapi ikut organisasinya TV kampus. TV kampus. Belajar di situ. Bisa bicara di depan umum gitu ya. Terus jadi ya jangan cuma terpaku pada pendidikan formal yang ada di bangku kuliah, tapi kita juga harus cari sambilan di luar. Pun lulus dari S1 kan ada banyak kursus sekarang. Oh iya. Kursus-kursus ada soft skill ya. Soft skill yang harus kita asah, bukan cuma bisa offline, udah gampang online. Bisa dari rebahan belajar hal baru. Belajar langsung. Belajar gimana caranya jualan menjadi anak sales, anak marketing, gimana cara menjadi anak PR gitu ya. Bisa. Yang penting ada kemauan nggak? Gitu. Ada mindset juga, kayak gitu. Penting mindsetnya aja. Yang penting di sininya. Oh bisa kok bisa. Gitu. Bisa ya. Saya bukan cuma orang yang merasa salah jurusan kuliah. Kadang saya merasa saya udah jurusannya udah bener arsitek, interior gitu, desainer. Kerjanya yang salah. Malah wajar. Bisa. Siap. Tapi jadi balik lagi adalah lakuin yang terbaik depan mata. Do your best, and then let God do the rest. Biarkan Tuhan menyelesaikan sisanya. Udah takdirnya gitu. Jadi kita boleh kecewa kalau kita kita boleh kecewa kalau kita nggak berusaha mempersiapkan diri, hasilnya jelek. Tapi kalau kita udah berusaha maksimal, hasilnya jelek juga, ya nggak usah kecewa. Emang itu udah jalan Tuhan. Yes. Tapi balik lagi, Jem, artinya adalah ada beberapa persyaratan utama yang memang harus kawan-kawan tetap penuhi gitu ya. Contohnya adalah seperti tadi, persyaratan ya kebanyakan kan untuk berkarir itu ada syarat harus sarjana S1. Sertifikat dong. Sertifikat, artinya ijazahnya harus ada. Nah, bagian yang persyaratan utama itu harus dipenuhi kan itu ya. Semangat ya, mengejar kelulusan. Yes. Bila perlu ibaratnya ya. Ya, dapetin nilai gede, IPK gede penting. Tapi lulus juga penting. Ayo cepet gitu. Yes. Yang gampang-gampang aja deh, yang penting lulus cepet, IPK-nya dari 1,5 udah gampang itu aja. Itu susah kali. Nah, oke, ini minta tips yang kedua, dan ini paling banyak yang sering ditanyain ke saya. Dan ini kita manfaatkan nih, biasanya Jamie untuk ini dibayar ini. Ada kelas yang khusus ya. Ini terkait dengan public speaking ya. Nah, nggak usah langsung detail ya, karena waktu kita terbatas. Tapi umum-umum saja, terutama untuk sahabat tembikar yang sekarang lagi kuliah, terus kuliahnya tidak ada kaitan dengan keilmuan komunikasi, tapi dituntut untuk bisa bicara, terutama pada saat dia akan berkarir ataupun ingin melamar sebuah perusahaan. Interview. Kejauhan interview. Kita lagi kuliah aja kan ada tugas kuliah buat presentasi. Presentasi, betul. Ngomong depan dosen. Yes. Tipsnya apa gitu tipsnya seperti apa, Jam? Agar, ya karena kan kalau mengharapkan di bangku kuliah kayaknya nggak ada ya. Mata kuliah terutama untuk anak-anak teknik nih, mata kuliah berbicara di depan umum kayaknya nggak ada. Benar sih, saya pernah dapat mata kuliah teknik presentasi. Mikirnya kan berarti saya diajarin cara presentasi. Ternyata saya disuruh mempersiapkan gambar apa untuk dipresentasikan. Tapi cara ngomongin gambar apa nggak diajarin. Karena dosen-dosen saya juga dosen engineer, desainer gitu ya. Kebetulan seorang Jamie Darusman bukan backgroundnya adalah seorang ilmu komunikasi, tapi backgroundnya juga teknik. Tipsnya apa untuk belajar public speaking? Bisa cek di alamat di bawah ini. Nggak jualan sekarang, bukan tutup jualan. Ini momennya, sahabat tembikar, kita ambil nih ilmunya. Jadi simple ya, manfaatkan ya, simpel-simpel aja, dan itu bisa dipraktekkan. Mungkin kalau anak zaman sekarang nggak relate, mungkin yang seumuran kita atau orang tuanya. Kalau dulu ya, yang namanya penyiar berita tuh nggak gini cara ngomongnya, akan gini. Selamat malam,
Berikut dunia dalam berita. Di Jakarta terjadi sebuah peristiwa kebakaran. Kebakaran terjadi di jalan. Nah, Saya inget banget itu salah satu gambaran bahwa untuk menjadi public speaker kita tidak harus berbahasa kaku. Zaman sekarang tuh sudah berbahasanya bertutur. Bertutur itu bercerita. Oh, oke. Bercerita. Jadi misalnya, selamat malam, saya ingin melaporkan peristiwa yang menjadi perhatian warga ibu kota saat ini. Peristiwa kebakaran yang masif ya dampaknya, yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 50 orang. Di mana sebuah gedung bioskop kebakaran dan di dalamnya para penonton tidak sempat menyelamatkan diri. Coba, lebih mana enak denger ya? Kok aku benar-benar merasakan kayak kamu lagi baca berita ya? Lebih enak ya? ini. Miripnya berita. Jadi ketika saya bilang ada 50 orang korban di dalamnya dan meninggal dunia semuanya. Bahkan 5 orang diantaranya adalah anak di bawah umur, termasuk usia bayi. Kebayang nggak? Saya membawakan ekspresi udah mukanya kayak gitu, suaranya juga saya rubah. Nah, itu adalah teknik bertutur. Bertutur pertama. Kedua, ya berkomunikasi secara jujur. Ini hampir relate sama yang bertutur tadi. Jadi ketika kita misalnya mau contoh sehari-hari kita melihat ada teman punya karya yang baik, dalam hati kita kagum, ekspresikan aja. Itu sebenarnya mengekspresikan itu berlatih sebenarnya. Wah, karya kamu bagus, selamat ya. Semoga saya bisa mengikuti kesuksesan karya kamu seperti ini. Diapresiasi. Udah dapat membuat teman kita happy, kita juga belajar ngomong dan pahala membuat teman kita happy. Udah gitu ya. Terus berbicaranya juga dengan hati. Artinya ketika saya bilang itu memang tergambar di muka saya. Jadi ini juga relate-nya sama bagaimana cara kita memberikan gestur yang tepat. Jadi ada yang namanya bahasa verbal dan non-verbal. Verbal itu jangan salah, bukan cuma lisan. Lisan itu adalah salah satu dari komunikasi verbal. Tulisan juga komunikasi verbal. Contoh gini ya. Pergi. Tuh, pergi. Padahal maksud saya, di itu apa? Langsung. Jadi itu kan banyak interpretasi kan? Itu adalah komunikasi non-verbal. Tapi kalau saya bilang gini, bisa pause sebentar nggak videonya? Jelas kan? Jelas. Nah, itu adalah bentuk komunikasi verbal non-verbal, bedanya apa? Atau saya tulis, saya SMS, jelas. tolong di pause videonya. Nanti saya mau ke toilet gitu. Adil langsung menangkap pesannya. Tapi benar mau ke toilet sekarang? Enggak, belum. Buat teman-teman sahabat Tempika enggak, saya tahan. Intinya gitu ya. Jadi ada bahasa verbal dan non-verbal. Bahasa non-verbal apa aja? Tadi gesture. Ada 3 nih saya bagi lagi nih. Udah bocoran nih dari sekolah public speaking saya nih. Harus. Non-verbal ada 3. Bagaimana cara kita tampilan, appearance. Kalau kita pengen ngomong depan publik, kita pengen meyakinkan dosen, harus rapi dong. Boleh nggak gondrong? Boleh, asal kita sisir, kita ikat gitu ya. Baju juga harus hygiene, harus bersih. Nggak mungkin saya bekas main layangan, bajunya kecampur-nyamping, saya presentasi. Itu appearance. Kemudian posture. Lihat, duduk kita berdua. Ini secara otomatis nih. Ketika kita duduk, enaknya tegap. Kalau saya ngomong gini, beda kan? Ini udah dilihat yang nggak enak, saya ngomong juga nggak enak. Karena pernafasan juga nggak lurus gitu ya. Betul. Diafragmanya nggak enak, pernafasan perutnya nggak maksimal. Udah tuh. Ketiga adalah body language. Body language ini juga perlu. Misalnya ya, ini memberikan gesture, kita eye contact. Kebayang kalau misalnya Mas Ardi ngajak ngomong saya ya ngeliat ke lantai atau saya main handphone, eye contact. Enggak. Bahkan cara kita duduk mendengarkan pun juga memberikan arti. Ketika Mas Ardi cerita, saya kayak lipat tangan, ogah-ogahan, kelihatan. Atau saya diam dan saya mendorong badan sedikit ke arah itu, menandakan kita suka dengan topik pembicaraan. Nah, kita harus sadari body language itu. Bahkan hal sederhana misalnya gini ya, saya kasih contoh. Kita cobain rasanya teh dari Cepu milik Pertamina. Rasanya enak sekali. Kalian harus coba. Gimana? Ekspresinya pas nggak? Gesturnya pas nggak? Keliru ya? Keliru. Ketika saya bilang harus coba, ada yang aneh nggak? Ada. Kenapa? Harus coba tapi gini. Itu kayak
kenapa ya? Berarti nggak enak. Mas Jimmy pengen bilang jangan coba. Jangan coba berarti. Nah, hati-hati ketika kita tidak sadari mana gestur yang tepat, mending jangan bergestur. Bergestur. Itu, jadi kan itu gestur ada 4, salah satunya tadi ya. Jadi memberikan saran. Yes. Atau ada juga ngasih tunjuk. Mas Ardi kalau mau ke toilet ada di belakang sana ya. Saya ngasih nunjuk, saya prompting. Ada lagi misalnya saya ngasih empathy, misalnya. Wow, saya berada di kediaman korban pembunuhan. Selamat malam Bapak, bagaimana perasaannya saat ini gitu? Nggak mungkin dong. Jadi empathy, kita harus menampilkan gestur dan suara dan sebagainya gitu. Udah tuh. Jadi ya berbicaralah dengan tulus pakai hati, ngomong dengan bertutur, kemudian juga pahami ada bahasa verbal dan non verbal. Jadi kalau nggak tahu bedanya apa, nggak tepat, udah diam aja. Tinggalin. Ya, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Terus gitu saja. Ya. Gitu. Nah, tips terakhir. Oke, yang terakhir. Latihan aja. Kayak tadi saya bilang, smartphone manfaatin. Ngomong di handphone gitu ya. Terus lihat, kita jadi jurus. Oh gini. Jadi suaranya perbaiki, gestur perbaiki, gitu deh. Udah, paling gampang tuh tipsnya. Yang pernah Jimmy lakukan untuk latihan itu seperti apa? Maksud saya, apakah ini kan misalnya sahabat semua ini interview, berbicara di depan orang. Apakah harus seperti sesungguhnya duduk di depan, lalu ada yang menilai, atau seperti apa sih sebaiknya latihan yang diharapkannya seperti apa? Latihan yang diharapkan. Ketika kita interview di depan HRD misalnya kita atau di depan calon user, ketika kita gugup, kita takut, hati-hati itu bisa mengurangi nilai. Betul. Karena user itu butuh tim, anak buah, calon pekerja yang profesional, yang mengerti. Jangan-jangan kita ini akan dipersiapkan menghadapkan klien. Yes. Kalau kita udah gugup kayak gini, gimana cara ngobrolin klien? Jadi nggak profesional, bisa dicoret. Berarti kita harus tampil serileks mungkin. Jadi nggak juga, halo Pak, saya bisa apa terima kerja? Nggak juga kan? Rileksnya ya, rileks dengan adab ya. Tetap tadi ya, tegap. Duduk tegap kan gini. Lurus ya, 90 derajat. Kalau memang capek butuh nyenderlah sedikit atau pantatnya dikebelakangin dan tepat ke belakang ya. Artinya tetap sikapnya sempurna. Gitu ya. Kelihatan kan? Ya, masih enak. Ya, terus ngomongnya tadi dengan hati gitu ya. Artinya kalau memang misalnya kamu tidak menguasai atau nggak bisa pertanyaan itu, sebenarnya kita boleh jujur. Tapi kita pikir juga jujurnya akan merugikan atau tidak gitu ya. Kalau memang jujur Pak, saya masih mempelajari hal itu sehingga saat ini. Tapi saya yakin Pak, saya memiliki keahlian di bidang lain sesuai dengan background saya dan keahlian saya lainnya. Kekurangan ini akan segera saya perbaiki. Jujur, jadi nggak mengada-ngada gitu ya. Kamu bisa pakai software ini atau bahasa Jepang? Bisa Pak gitu. Itu kan nggak jujur bentuknya. Betul. Contoh. Sip. Pastinya sahabat semua banyak pertanyaan nih, Jim. Banyak pertanyaan yang ditanyakan. Boleh nanti komentar saja, komentar atau hubungi sekolah Jimmy dalam kita tetap jualan. Tetap ya, boleh lah. Nanti silakan diundang, terutama bagi instansi sekolah gitu ya. Oh, asik dipromosiin. Bisa hubungin Jamie Darusman. Atau nanya di kolom komentar juga boleh. Nanti kapan-kapan bisa kita kupas lagi ya. Siap. Jamie. Nah, balik ke pertanyaan awal di part 1. Apa tuh? Jamie Darusman meninggalkan layar televisi kembali. Berarti saya ngomongnya kembali nih. 2 kalinya. Karena ternyata di part 1 diceritakan Jamie udah pernah meninggalkan layar televisi, ternyata balik lagi. Ini apakah benar meninggalkan layar televisi, terutama Indosiar? Dan akan kemana? Saya sedih sebenarnya Mas Ardi, karena kan ini saya bukan cuma berpisah sama kantor saya yang lama di Indosiar, tapi saya berpisah dengan profesi saya. Pindah kemana? Pindahnya dari TV ke non-TV, ke properti akhirnya. Ke properti? Loh, balik lagi dong. Maksudnya ada kaitan dengan background awal dong ya. Ternyata ya gitulah hidup ya. Oh, ini lebih menjanjikan berarti ya? Iya. Karena nanya profesi sebagai apa di sana? Boleh. Profesi sebagai apa? Bukan desainer, bukan arsitek. Sebagai PR. Ternyata beda juga. Jadi dia ngawinin sebenarnya. Ya ini ngawinin background kuliahnya ya. Ahli bangunan gitu ya, pengalaman komunikasi. Saya kawinin. Jadi PR. Jadi ya humasnya industri properti itu.
Pengembang properti. Relate sebenarnya. Relate. Properti dari background pendidikan. Kehumasannya dari pengalaman pekerjaan. Ini menjawab keraguan dan juga kekhawatiran teman-teman tembikar. Iya. Aduh, saya salah jurusan kuliah. Aduh, saya salah milih kerjaan. Bisa. Jalanin dulu aja. Lakuin terbaik di depan mata. Nanti sambil berusaha biar Tuhan yang akan mengarahkan kita. Amin. Jem, nggak sayang ya, kan udah lumayan dikenal ya di televisi, tapi harus meninggalkan dunia televisi yang sudah membesarkan belasan tahun, lalu akhirnya ini harus ditinggalkan, dan ini benar-benar non televisi, akan berada di luar hingar-bingar kamera, dan berada dalam sebuah tim, dan nanti ya kalau biasanya ketemunya kamera, kali ini ketemunya orang gitu ya. Kalau nggak sayang, saya bilang ya sayang, sedih, meninggalkan kampus yang luar biasa ini yang memberi banyak ilmu dan membentuk karakter saya. Iya. Tapi saya sudah di penghujung tahun. Oh iya. Penghujung tahun. Saya sudah harus diwisuda. Oke. Jadi saya ngerasa ya saya akan selalu bangga dengan alma mater saya sebagai profesi yang belasan tahun sebelumnya. udah S banyak ya. Wisudanya S berapa ini belasan tahun soalnya? Ya, saya bangga sebagai alumnus yang tentunya tidak akan melupakan alma mater. Ilmu ini akan saya pakai ke depan dan ya teraplikasi. Artinya bukan keluar dari TV ini bukan karena ada masalah tertentu, bukan ya? Alhamdulillah enggak. Bukan, tapi ya. Juga saya happy sekali ketika bos-bos saya di kantor lama di Indosiar bilang, "Jem, nanti kalau kamu mau balik lagi, pintu selalu terbuka." Wah, alhamdulillah. Itu tapi penting menjaga relasi dengan baik. Iya, itu catatan. Betul, loncat boleh, tapi tetap harus lakukan terbaik dan jaga relasi dengan baik. Iya, iya, iya. Ya, wah, terjawab ya. Terjawab, tapi nanti kemananya, apa nama perusahaannya nanti silakan pantengin terus, terutama bagi followernya Jamie. Iya. Atau mungkin ada sesi ketiga. Kita boleh. akan bicara mengenai apa saja lingkup kerja, properti, atau mau beli. Jualan. Kok penasaran gitu ya bidangnya apa? Nanti pasti tahu lah. Yang kenal Jamie pasti akan mengikuti lah. Udah mulai posting-posting tentang itu belum ya kayaknya? Belum karena ini masih transisi. Per tanggal berapa nanti aktifnya? Tadi udah clue di awal. Udah ya? Awal tahun, awal profesi. Wow, pas ya momennya. Atau dipas-paskan atau memang jalannya seperti ini? Udah jalan Tuhan. Jalannya Bismillah. Mudah-mudahan lancar, Jem. Amin, terima Di kasih. karirnya yang baru ini. Doanya. Walaupun tidak ada di televisi, kawan-kawan bisa lihat di media sosial, tetap aktif lah ya. Ya. Tetap aktif dan tetap aktif berbagi. Amin. Ada apa sendiri ya istilahnya ya, kan channel sendiri? Bukan channel, kan Jamie kan sering jadi pembicara, diundang untuk kayak kemarin baru aja Pertamina juga ngundang. Nah ini jadi trainer. Tergabung trainernya berdiri sendiri atau tergabung dalam sebuah? Tadinya saya sendiri, tapi sekarang saya gabung di sebuah komunitas. Jadi lembaga training gitu ya buat public speaking, namanya Sepikul. Sepikul apa itu? Jadi Sepikul itu kita ngumpulin beberapa news anchor dari beberapa TV. Hampir lengkap, hampir semua TV yang ada di Indonesia kita kumpulin, kita bergabung. Ada sekitar 13 hingga 15 coaches di situ. Kita akan ngajarin public speaking, semua lah, training semuanya, termasuk Pertamina yang kita bantu untuk kita temenin ya untuk belajar sama-sama mengenai materi presenting, presentasi. Dan nanti pun pada saat di karir yang baru tetap ya sebagai trainer tetap. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa terbagi waktunya ya. Amin, amin, amin. Lancar-lancar, Jen. Amin. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang. Iya, nih obrolan santai ini Tembikar sedikit sangat bisa menginspirasi teman-teman Tembikar. Ya. Pasti. Tembikar sangat bahagia sekali nih dapat tamu terima luar kasih, biasa. Terima Pakai kasih. komplit sangat dibutuhkan oleh kita. Amin. Terutama untuk sahabat semua, sahabat Tembikar yang memikirkan, yang pusing mengenai karir masa depan karir apa masa gitu depan ya. Kapan Semangat waktu terus. nanti datang lagi ya. Amin, siap. Kita akan bahas topik yang lain. Wah, terima kasih kalau diundang mungkin lagi. Tentang terutama katanya jabatannya sekarang tinggi gitu ya. Apa tuh? Ada satu topik nanti saya ingin ngupas nih tentang perjalanan karir. Siap. Ini akan khusus terutama bagi sahabat Tembikar yang memang sudah bekerja, Jem.
Nah ini kan beda ya lingkupnya antara yang lagi mencari kerja sama yang sudah bekerja. Nah ini nanti akan buat sesi khusus lah. Kayak tadi yang di tahun ke-1 hingga 4 kayaknya gampang, pengen pindah, sabar. Emang ada siklusnya masih gitu. Galau dan sebagainya. Kita kupas lebih lanjut di lain waktu. Siap. Sukses selalu. Sukses selalu juga. Doakan Tembikar. Ya. Mas ini Sukses berjuang ya, teman-teman Tembikar. Sukses juga buat Jamie. Amin. Lancar semua. Amin. Dan juga mudah-mudahan tetap bisa berbagi dengan kita semua lewat apapun. Amin. Lewat Tembikar alhamdulillah, lewat channelnya sendiri juga silakan, dan terutama lewat media sosial ya. Siap. Karena slogannya kita banyak bermanfaat buat orang lain. Ya. Terima kasih sahabat semua. Salam Tembikar, temu bincang dan karir.